Inter Milan akan bertolak ke Riyadh setelah menjalani sesi latihan terakhir di Milan hari ini. Berbeda dengan musim lalu saat tim asuhan Simone Inzaghi berangkat 3 hari lebih awal untuk beradaptasi, pelatih Christian Cifu kali ini menilai 2 hari persiapan sudah cukup dengan memberi tambahan waktu bagi pemain untuk berkumpul bersama keluarga. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, agenda tim dimulai dari sarapan di Appiano Gentile, dilanjutkan latihan pukul 10.30 sebelum bertolak ke Bandara Malpensa pada pukul 15. Rombongan Nerazzurri dijadwalkan tiba di Riyadh pukul 23.30 waktu setempat atau 21.30 waktu Italia. Selain pemain utama seperti Denzel Dumfries dan Francesco Acerbi, Cifu juga memanggil sejumlah pemain muda dari tim U23. Mereka yang dipastikan bergabung adalah Matteo Cocchi, bek kiri kelahiran 2007 binaan Cifu di Akademi, Alain Tao sebagai kiper ketiga, serta Simone Cinquegrano, bek kelahiran 2004 yang direkrut dari Sassuolo dan mampu bermain sebagai bek tengah sisi maupun bek sayap. Inter, Bologna, Napoli, dan Milan akan bersaing memperebutkan trofi Supercoppa. Milan berstatus juara bertahan, dan Massimiliano Allegri berharap bisa mengulang sukses. Sementara Bologna di bawah Vincenzo Italiano membawa antusiasme tinggi dengan semangat menciptakan kejutan. Bagi Antonio Conte dan Christian Cifu, Supercoppa bukan penentu musim. Namun meraih trofi ini bisa menghindarkan tim dari ancaman tanpa gelar sebelum Natal, serta memberi dampak psikologis penting di liga. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter menjadi tim yang datang ke Riyadh dengan suasana paling positif. Nerazzurri kembali memimpin klasemen Serie A secara tunggal, seiring Lautaro Martinez yang juga memuncaki daftar top skor. Di saat tim lain menghadapi masalah di lini depan, Cifu justru memiliki banyak opsi dengan 4 penyerang andalan, Lautaro, Thuram, Boni, dan Pio. Manajemen rotasi Inter terutama menyangkut kondisi Hakan Çalhanoğlu, yang kemungkinan baru siap jika tim lolos ke final. Memaksakan comeback dinilai beresiko mengingat riwayat cederanya, dengan Piotr Zielinski dianggap sebagai alternatif yang solid. Inter juga membawa motivasi balas dendam atas kekalahan menyakitkan di final Supercoppa tahun lalu dari Milan, serta hasil negatif melawan Napoli di Serie A. Selain memburu trofi, Inter bertekad kembali ke jalur kemenangan di derby setelah 6 laga tanpa kemenangan melawan Milan. Cifu menargetkan pulang dari Arab Saudi dengan kepercayaan diri tinggi untuk mempertahankan puncak klasemen sekaligus menjaga energi tim menghadapi fase krusial kompetisi domestik. Inter Milan terus memantau sejumlah pemain untuk memperkuat posisi bek sayap kanan. Menurut laporan Il Giorno, Nerazzurri kini menambahkan beberapa nama dalam daftar incaran, di antaranya Palestra, Norton Cavi, Toure, serta mantan pemain Serie A Alberto Costa. Palestra disebut sulit direkrut karena diperkirakan akan tetap dipinjamkan ke Cagliari hingga akhir musim. Sementara itu, Norton Cavi dinilai kurang tampil impresif saat menghadapi Inter bersama Genoa. Sedangkan Toure justru menunjukkan performa yang lebih meyakinkan ketika Nerazzurri bertemu Pisa. Nama yang menarik perhatian adalah Alberto Costa. Bek asal Portugal tersebut bergabung dengan Porto secara permanen dari Juventus pada bursa transfer musim panas lalu. Ia dinilai mengalami perkembangan positif dalam hal kepribadian dan kontribusi ofensif yang sudah terlihat sejak akhir musim lalu. Meski demikian, Inter juga mencermati keterbatasannya dalam bertahan, serta gaya bermainnya yang lebih menyerupai Luis Enrique dibandingkan Denzel Dumfries. Inter Milan bertolak ke Riyadh hari ini dengan membawa kabar positif terkait kondisi skuad. Hakan Çalhanoğlu dan Matteo Darmian turut diboyong dalam rombongan Nerazzurri, menjadi 2 pemain yang kembali setelah absen akibat cedera. Kehadiran Darmian dinilai penting, terutama untuk mengisi kekosongan di sektor bek kanan usai cederanya Denzel Dumfries. Namun demikian, menurut Gazzetta dello Sport, baik Çalhanoğlu maupun Darmian belum akan dimainkan sejak menit awal saat Inter menghadapi Bologna. Çalhanoğlu berpeluang tampil sebagai pemain pengganti jika dibutuhkan.
Situasi bisa berubah apabila Inter melaju ke final Supercoppa. Calhanoglu berpotensi kembali menjadi opsi utama setelah dipastikan tidak mengalami cedera serius, dengan masalah otot saat melawan Liverpool hanya berupa ketegangan tanpa robekan pada otot aduktor. Sementara itu, Darmian diperkirakan hanya mampu bermain dalam durasi terbatas, mengingat ia baru mencatatkan 27 menit bermain dan telah absen sejak 30 September akibat cedera betis yang cukup parah. Inter Milan memulai kiprahnya di ajang Supercoppa Italia di Riyadh hari ini dengan fokus utama pada kebangkitan Marcus Thuram. Penyerang asal Prancis itu bertekad menebus kegagalan musim lalu ketika ia cedera di semifinal melawan Atalanta dan harus menyaksikan Inter kalah di final dramatis kontra Milan. Setelah hanya menjadi cadangan dalam laga melawan Genoa, Thuram diprediksi kembali turun sebagai starter mendampingi Lautaro Martinez di lini depan. Sementara itu, posisi penjaga gawang masih belum sepenuhnya pasti. Menurut Gazzetta dello Sport, kiper Josep Martinez berpeluang mendapat kesempatan tampil saat Inter menghadapi Bologna. Di sektor pertahanan, absennya Francesco Acerbi membuat pelatih Christian Cifu kemungkinan mempertahankan komposisi baru, dengan Jan Bisek di sisi kanan dan Akanji sebagai bek tengah. Untuk lini tengah, Piotr Zielinski diproyeksikan mengisi peran Hakan Calhanoglu, sementara Nicolo Barella tetap di sisi kanan. Satu posisi di tengah kiri masih menjadi perebutan, dengan Henrik Mkhitaryan menjadi kandidat terkuat dibandingkan Sucic. Stefan De Vrij dikabarkan mempertimbangkan untuk meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan Tuttosport, bek asal Belanda itu kini berada di posisi sulit setelah jarang mendapat kesempatan bermain pada musim ini dan kontraknya akan berakhir. De Vrij tak lagi menjadi pilihan utama di lini belakang Inter. Bahkan saat Francesco Acerbi mengalami cedera, pelatih Christian Cifu tetap memilih kombinasi Jan Bisek, Akanji, dan Alessandro Bastoni. Kondisi tersebut membuat De Vrij hanya mengoleksi menit bermain yang sangat terbatas. Situasi ini dinilai bisa mengancam peluang De Vrij tampil di Piala Dunia, sehingga opsi hengkang pada Januari mulai dipertimbangkan. Sejumlah klub dikabarkan memantau situasinya, di antaranya Al-Ittihad dari Arab Saudi, serta Bologna dan Nottingham Forest yang membutuhkan bek tengah berpengalaman. Selain itu, Benfica juga disebut telah melakukan pendekatan awal dalam beberapa hari terakhir. Inter Milan tak hanya fokus mencari pemain sayap, tetapi juga mulai memantapkan langkah untuk memperkuat lini belakang. Menurut laporan Cronache di Spogliatoio, ketertarikan Nerazzurri terhadap bek Lazio Mario Gila kini semakin nyata dan pemain tersebut berada di urutan teratas daftar incaran. Mario Gila, bek lahiran tahun 2000, masih terikat kontrak dengan Lazio hingga 2027. Pada akhir Oktober lalu, sang pemain mengungkapkan keinginannya untuk memikirkan masa depannya secara matang. Situasi ini membuka peluang bagi Inter, mengingat Lazio berpotensi memilih melepas Gila pada bursa transfer musim panas mendatang agar tidak beresiko kehilangan sang bek tanpa kompensasi di kemudian hari. Inter Milan dipastikan tidak akan melakukan perekrutan pemain sayap pada bursa transfer Januari, meski Denzel Dumfries harus absen 2 hingga 3 bulan akibat operasi. Menurut Corriere dello Sport, manajemen Nerazzurri menilai sulit menemukan pengganti yang tepat di tengah jadwal padat hingga Maret. Inter akan menghadapi 14 pertandingan Serie A, perempat final Coppa Italia, serta minimal 4 laga Liga Champions, dengan kemungkinan total mencapai 22 pertandingan tanpa Dumfries. Situasi ini membuat pelatih Christian Cifu lebih memilih mengandalkan pemain yang ada, terutama Luis Enrique, yang kini menunjukkan perkembangan signifikan. Pemain Brasil itu baru saja mencatat 5 laga berturut-turut sebagai starter, termasuk saat melawan Genoa pada hari ulang tahunnya. Selain itu, Matteo Darmian telah pulih dari cedera dan bisa menjadi alternatif tambahan. Cifu juga memiliki opsi untuk mengombinasikannya dengan Diouf atau Carlos Augusto di sisi berlawanan, sehingga tim tetap memiliki fleksibilitas meski kehilangan Dumfries untuk periode panjang.
Jan Bisek semakin menunjukkan perkembangan signifikan bersama Inter Milan. Gol pembukanya ke gawang Genoa di Stadion Marassi dinilai menjadi momen penting dalam perjalanan bek asal Jerman tersebut. Sekaligus menutup kenangan pahit setelah kesalahannya yang berujung penalti pada menit akhir di laga yang sama musim lalu. Menurut Corriere dello Sport, Bisek tampil dengan tekad besar untuk menuntaskan utang masa lalu. Bukan untuk menghapus kesalahan, melainkan membuktikan kedewasaannya sebagai pemain yang terus berkembang. Penampilan konsisten dari pekan ke pekan membuatnya perlahan memantapkan posisi di skuad utama, terlebih dengan absennya Francesco Acerbi. Fleksibilitas menjadi nilai tambah Bisek. Ia mampu bermain sebagai bek tengah sisi, bahkan sesekali diplot sebagai wingback kanan. Meski awal musim sempat diwarnai kesulitan usai kembali terlalu cepat dari cedera panjang dan tampil buruk melawan Udinese, grafik performanya kini terus meningkat. Pelatih Christian Cifu disebut sengaja menyimpan Bisek lebih dulu demi memacu ambisi dan menaikkan level permainannya. Keputusan itu berbuah positif, dengan Bisek kini menjadi salah satu opsi andalan di lini belakang. Perannya diprediksi semakin vital, terutama pada periode ketika Inter harus tampil tanpa Acerbi.